Pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat membuat korban trauma berat. Berharap mendapatkan pelayanan medis atas kandungannya, korban ibu hamil justru menjadi korban pelecehan seksual. Bagaimana praktik pelecehan seksual ini bisa terjadi? Apa saja modus oknum dokter kandungan ini? Sudah bergabung bersama saya ada Ibu Restu Nur Aisyah, kuasa hukum salah satu korban. Bu Nur Restu, kami ingin tahu Ibu Restu ini berarti kuasa hukum dari korban yang kemarin videonya viral di media sosial, betul Ibu? Bukan yang di video. Bukan yang di video, bukan yang video saat memeriksa kandungan, bukan Ibu ya? Ya, tapi ada yang lain lagi. Tapi apakah tindakannya sama Bu seperti yang dialami dalam video itu Ibu? Tindakan klien Anda? Klien saya ada beberapa orang yang ada yang sesuai dengan video, ada juga yang tidak sesuai dengan video. Beberapa orang boleh dirinci Bu, kepastiannya berapa jumlah korban yang Ibu pegang? Ada 10, sekitar 10 orang. 10 orang ini sudah dipastikan Ibu berasal dari korban dokter kandungan di Garut Ibu? Ya, betul. Ibu Restu, kami ingin Ibu cerita saja perlakuan apa yang mereka terima Ibu Restu. Ya, dari salah satu korban yang konsultasi kepada saya, salah satunya ada yang setelah pemeriksaan USG IUD, dia datang ke klinik tersebut. Setelah pulang, dia dijapri sama dokter tersebut untuk bahwa ini nomor HP dia. Terus selanjutnya dia menjapri lagi untuk makan bareng, sarapan. Akhirnya dia datanglah ke tempat klien saya lagi makan dan meraba tangannya, meremas pundaknya sambil memeluk, sampai parfum si dokter tersebut itu nempel di baju klien saya. Sampai sekarang juga klien itu kalau menceritakan semua itu sambil menangis betapa traumanya itu korban-korban beliau itu. Itu rata-rata dialami oleh 10 orang ini, Bu Restu ya? Enggak, yang lainnya itu sesuai dengan di video. Baik, mohon maaf Ibu, apakah ada yang mendapatkan perlakuan sampai persetubuhan terjadi Bu? Kalau itu sampai saat ini nggak ada. Dari 10 ini semua sudah melapor ke polisi Bu? Belum. Alasannya kenapa Bu belum melapor Bu? Alasannya satu takut, kedua itu ada yang suaminya tidak tahu, ketiga ada yang merasa harga dirinya udah nggak ada lagi untuk melapor, udah aja malu, jadi isolasi sosial lah. Ini rentang waktu berapa lama Bu? 10 orang ini Bu? Rentang waktu dari, kalau nggak salah itu yang kemarin konsultasi ke saya itu dari bulan November ada, Desember sampai ke Februari. Sampai Februari 2025 Ibu Restu ya? Iya, iya. Bu, tersangka sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Apakah ada rencana dalam waktu dekat Bu, identitas dirahasiakan, segera melapor ke polisi Ibu? Ya, saya sekarang dari hari Senin, saya buka status di IG itu banyak yang nge-DM, ya konsultasi. Saya berusaha untuk, ayo kita lapor, kita speak up, nggak usah takut, nggak usah lawan rasa trauma, biar wanita itu dilindungi. Wanita itu hebat, kuat, nggak bisa dilecehkan begitu aja. Saya sekarang lagi terus melobi untuk, ayo kita lapor, biar tambah berat lagi hukumannya, biar nggak ada lagi seperti ini. Apalagi di Garut. Ini di satu klinik semua ya? Ibu ya, 10 orang ini berarti korban di klinik yang sama kemarin itu Bu? Gimana? Mereka ini merupakan korban tempat praktik klinik dokter kandungan yang kemarin Bu? Iya, iya betul. Maksud saya di satu tempat itu Ibu ya? Apakah ada Ibu yang dilecehkan lebih dari satu kali Bu Restu? Enggak ada, rata-rata satu kali, sesudah itu trauma. Dan untuk mencari dokter OB yang lainnya lagi juga itu sangat terpaksa, sangat mikir panjang untuk takutnya seperti itu lagi. Apakah ada yang curhat Bu ke Ibu langsung dari klien, kenapa ketika kejadian berlangsung tidak melawan, tidak langsung melapor atau teriak di lokasi Ibu? Ya, karena kan responsif orang itu beda-beda ya. Ada yang berani ya langsung dia teriak. Kebetulan
yang semua klien saya yang curhat itu semuanya yang mentalnya down. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, dia diam dulu, baru nangis. Keluar dari sana nangis, nggak bisa nggak bisa berontak gitu kan. Kalau misalkan jiwanya yang kuat kan, mau digimana juga, kamu marah lah pasti, mencaci maki atau gimana. Tapi ini rata-rata semua yang ada ibu hamil kan masih sensitif perasaannya. Banyak yang trauma banget gitu. Rata-rata usia berapa Ibu Restu klien Anda yang menjadi korban pelecehan ini? Rata-rata ibu hamil anak 1, anak 2, sama ya 35-40 lah. Jalur hukum akan segera ditempuh, bukti yang menguatkan yang akan dibawa oleh kuasa hukum apa saja Ibu Restu? Kalau bukti kan si klien kan tidak tahu bahwa ada CCTV di klinik itu, makanya pertama takut melapor itu karena nggak ada bukti. Takutnya cuma omongan aja, takutnya menjelekan profesi dokter itu. Sekarang kan tambah adanya CCTV itu, makanya yang korban itu, wah sama nih kejadiannya ke saya juga seperti itu, cuman sayang saya nggak ada CCTV-nya seperti itu. Apakah bisa dilapor? Kebanyakan yang berbicara seperti itu ke saya. Baik. Terima kasih kuasa hukum, ini fakta baru juga Bu, buat kami Ibu, bukan pegang satu orang. Bayangkan pemirsa ada 10 orang, 10 wanita, 10 ibu hamil diduga merupakan korban pelecehan dari dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Semoga ini bisa terungkap dengan jelas. Terima kasih banyak Ibu Restu Nur Aisyah sudah bergabung di Kabar Petang. Hatur nuhun Ibu.